Halo guys, kembali bersama gue di channel Uil di Meku. Nah, hari ini gue akan mas anime lagi menjadi Furgo di musim Summer 2024. Ada lagi Ji Haram atau Fuyushido Haram. Jadi di episode kemarin, ya bisa bilang episode yang lucu banget gitu kan. Gak nyangka men, ternyata dibalik lucunya Nana Kurarin yang bisa menjadi banyak jenis cewek gitu kan, atau jenis karakter cewek gitu kan. Jadi seolah-olah kayak eh, menganggap bahwa benar-benar seperti harem di Sling MC gitu kan. Tapi emang faktor, gue harus akui emang faktor seiyunya, ya seiyunya Saori ini emang udah bener gila. Jadi emang dia bisa apa total banget lah gitu. Gue kayak ngerasa kalau uh, dia ini bisa apa namanya, dia bisa bener-bener jadi apapun gitu. Jadi makanya ini gue rasa ini emang dari faktor seiyu juga gitu kan, yang emang kental banget dengan apa ya, dalam arti dia menggunakan ekspresinya gitu kan, dan suaranya pun juga nggak bisa sama gitu kan. Jadi makanya di sini uh, gokil sih untuk first impression dari Bushido Harem. Makanya kita lihat apa yang jadi di episode 2 kali ini. Kita menunggu berapa lagi ke episode 2 dari Bushido Harem. Let's go. Oke, menunggu berapa lagi langsung ke episode terbaru atau episode kedua dari Bushido Harem atau Gigi Harem. Let's go ya. Gua kalau inget ini intro nih, kayak ini men, kayak sore demo Ayumu ya kan. Terus apa lagi ya, anime yang dari Ghibli lah. Oh, enak men, ini lagunya enak parah. Ini gua apa yang langsung gua dapat apa apa vibes-nya mirip banget sini kami Bochan yang season 1. Itu sama banget ini. Walaupun nyanyi beda ya kan, nyanyi juga beda. Tapi vibes-nya mirip banget ini. Ya kan, enak-enak banget men. Tapi gue liat di top-top anime nih kok pada turun semua nih ya. Iya, kalau gue liat di top-top opening nih, Studio Harum rendah banget coy. Ntar gue bikin tinggi, tenang aja. Catet men, catet. Langsung gue bikin tinggi nih, top 10 nih, yakin gue. Gue bikin top 10 nih, emang layak men. Orang-orang nih pada ngeliat animasinya doang nih. Karena lagunya enak banget nih. Let's go. Gue kayaknya kegelapan deh, enggak ya? Takutnya kegelapan kayak, solo enggak ya? Hmm. Oni-chan. Sedang apa? Mana effortnya dulu, effortnya rambutnya diginiin, 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 itu effortnya sih gokil sih. Hmm. Itu antara gemes apa kesel ya. Ya karena kan kamu belum, oh, ya ditulis juga. Awesome banget, awesome.
Ah, tidak. Tidak. Oh, tidak nangis. Oh, tidak. Oh, oke, 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 oke. Yang itu anjir ngomong lagi depan mukanya. Gua ngebayangin Yora Miyuki sumpah kalau dia ngomong gitu. Miyuki sih yang lebih goda banget. Kalau Yora sih kan emang jarang ya kalau Cloyd ya. Miyuki sumpah yang ini banget. Jelek banget sumpah. Kopi dulu guys. Apakah main main drama sekarang? Oh main nih. Oh ya tahu. Itu tuh artinya itu bisa dua loh. Ya kan? Emang perannya begitu, harus memerankan seperti tadi, atau emang dalam artian, lu fokus anjir. Kayak gitu. Tapi bisa ngepas banget tuh. Oh damn. Lu jangan deket-deket jangan sering-sering sama Rin deh. Bisa, oh damn. Ya kamu bilang jadi bisa bisa borong ini. Gadis lemah. Kustar. Custard kali ya, bukan kustar ya. Sakit. Kalau lu ngerasa, nanti deh gue bakal jelasin di ending. Ada satu hal yang emang kerasa banget sih di anime ini ya. Gue bakal ngirim surat wasiat nih. Kayak gue anjir. Demam aja berasa ngirim surat wasiat ya. Hmm. Hmm. Ribet banget cuma. Iya. Buset, merah banget ya. Merah banget ya. Oh, oke. Rumah sakit ya? Atau di rumah? Oh, di rumah. Oh.
Tetap di rumah aja. Oh, luar biasa sih, jadi istri yang baik. Hmm. Artinya bisa lain loh. Kok masih sakit aja langsung begitu. Nah lo, what? Suku bus kan? Pengecualian. Pengecualian. What? Oh, lukisan. Gue pikir, panik, 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 panik. Panik, padahal mah kamu. Oh, siap. Siap. Kan. Ini nih yang, kan? Iya kan? Bener ternyata. Yang terjadi, yang gue pikirin di episode satu itu benar. Tapi nanti aja. Kata kalau yang paling indah. Eh? Cium. Nah, karena tidak pilih-pilih. Ya kan? Maika. Gue gak kalau saling mau Maika. Gue mesin banget. Dia sama anak-anak anak tuh. Kalau untuk Maikanya lucu banget. Udah belanja dong. Tergantung syarat dan tentuan berlaku, ya kan? Makanya yang terkena dingin jadi baik. Hmm, ai. Gue ngomong ame amin. Bener, bener. Apa yang gue rasain di episode satu tuh bener terjadi emang. Makanya begitu ya. Lucu banget semua.
Fotonya begitu lagi. Hmm. Hmm. Main. Ayo main. Bahkan teleponan aja masih sempet. Ayo. Hah? Itu. Hmm. Ayo. Cowok tuh kalau pengen tahu cowok tuh begitu. Ush. Lezat. Uh. Pahit pun rasa manis ternyata ngeliat anak kura ya. Rasa manis ngeliat anak kura. Iya. Anjir, dia angkat-angkat dong. Wih. Akhirnya pegangan. Akhirnya nggak sebenarnya ini ya let's see lah gitu kan. Kan gue nggak baca manga ya, jadi kayak gue kayak sadar banget itu loh. Ini pasti begini nih, nanti pasti begini nih, nanti ke depannya gini nih gitu. Kayak gue kayak punya feeling aja sih. Makanya tapi nanti aja. Oh no, ini Jos ini. Untung ada badannya senpai. Oh tidak ngebul. Sobat semua. Oh no. Oke. Okay. Teori sinus. Eh? Gue aja nggak nyangka. Ternyata dia juga sama kayak mesinya gitu. Yang agak kurang dalam akademik. Kesempatan. Kesempatan. Kesempatan.
Dan gue berisik. Iya kan? Bener kan? Ah, dibom lagi. Oh. Gila sih. Ya. Hmm. Aduh. Aduh. Hmm. Itu bisa mengundang persepsi yang lain loh tadi ngomong gitu. Dengan ekspresi yang begitu. Hmm. Habis? Gue penasaran sih mereka main bareng, ya kan? Main bareng, ya kan? Main bareng, acting bareng gitu kan? Kayak seru sih. Hmm. Mm-mm. Iya kan, bener kan? Sama kok, bener, bener. Buset. Ya, bener, bener. Ya bener. Gua ada yang komen gitu, ada yang komen hal yang sama dengan yang gue pikirin sih. Dan bener. Ya, episode yang wholesome dan untuk ukuran episode 2 ya. Untuk ukuran episode 2 ini eh apa bisa dibilang ya ngegas ya udah. Buset, buset. Dan cukup ngegas bilang episode 2 ini cukup ngegas. Ada aja ini ya caranya dia gitu kan, main rambut, main ekspresi. Oke.
Habis keributan tanpa alasan. Oh, masih ada? Oh, oke. Ini ekstra nih. Sumpah itu apa ekstra yang apa sangat-sangat membanggakan gitu kan. Jadi ya gini nih gue jelasin gitu kan. Jadi gini kalau menurut gue ya, ya ternyata emang bener ya apa yang pernah dikatakan teman-teman gue di komentar gitu kan. Ya memang intinya eh, Nanakura itu memang satu udah pasti punya rasa ke senpainya, udah jelas. Kenapa? Karena emang eh, eh, ngerasa bahwa emang senpainya ini bener-bener ngeperhatiin dia. Jadi bener-bener ngerasa emang dia udah jatuh hati sama senpainya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya dia tidak bisa dibilang ya sulit untuk memainkan perannya lagi gitu kan sebagai haremnya itu. Jadi ketika akhirnya si senpainya itu gombal lah, misalkan gue kasih contoh gitu kan, gombal, senpainya gombal, itu Nanakura tuh kayak bingung gitu kan, ini sebenarnya gue harus balas gimana ya, apakah gue bakal balas dengan acting atau gue mau balas dengan uh, cara gue yang dengan acting atau mungkin enggak gitu kan. Nah tapi akhirnya malah jadi saling nggak tektok gitu kan. Jadi ibarat kata si senpai ini berhasil gitu kan untuk mempermalukan gua kayak gitu loh, dalam artian ya dia kayak nunjukin banget kalau emang dia itu udah bener-bener suka banget sama senpainya gitu. Sedangkan senpainya ini mungkin bukan, kalau gue sih bilangnya nggak peka ya, emang belum peka lah gitu kan untuk ngerasa kalau si Nanakura ini benar-benar serius sama dia gitu kan. Jadi makanya kan anggapannya kan senpai ini kayak masih nganggep Nanakura tuh ini acting, ini enggak, ini acting gitu kan. Jadi kayak dia kayak ngerasa kalau apa iya Nanakura tuh suka sama gua gitu kan. Itu nggak kepikiran ke sana gitu kan. Emang bener dia masih nganggap Nanakura tuh sebagai teman biasa aja gitu. Jadi makanya kan akhirnya bener-bener dibuat Rin ini dibuat semalu mungkin gitu kan sama senpainya karena ngerasa nggak bisa tektok gitu. Makanya kan jadi akhirnya Diti bisa membedakan apakah ini acting atau tidak gitu. Nah itu yang kedua. Nah terus yang ketiga, nah ini gue balik lagi ya soal ceritanya gitu kan. Ya gue harus akui ceritanya cepat banget. Jadi sebenarnya sih ini bukan web manga ya, ini manga sih sebenarnya sih ya, manga biasa lah gitu kan. Ini termasuk ceritanya cepet sih. Memang idealnya kalau menurut gua, memang idealnya tuh emang kalau menurut gua sih eh, memang kalau cerita yang secepat ini emang agak tricky ya, maksudnya dalam artian jadi akhirnya kita nebak nih. Jadi kayak gua gitu kan, nebak gitu kan, bakal gua nebak nih, wah jangan-jangan nih nanti ketika mereka akhirnya confessing nggak sampai episode 12, mungkin episode 4 atau episode 5 nih mereka udah pacaran nih, udah resmi pacaran nih, gue yakin kayak gitu. Jadi akhirnya yang gue bisa tebak itu kalau nggak nanti episode 4 atau episode 5 ini mereka udah jadian, karena emang ceritanya udah cepet banget gitu kan. Tahu-tahu udah sini, tahu-tahu udah ke sana, tahu-tahu ke sono, tahu-tahu ke sana lagi gitu kan. Jadi terasa cepet banget gitu kan. Dan tapi nggak apa-apa itu emang udah bagian dari romcom Jamano kali ya gitu kan. Jadi ya kita ngikutin aja permainannya mereka seperti apa. Tapi kalau emang gua mungkin sedikit menyarankan gitu kan, memang karena tipikal ini mirip-mirip kayak cerita web manga gitu kan, yang dimana panelnya mungkin sedikit-sedikit, ya nggak ada salahnya sih kalau misalnya emang kalau misalnya emang dari awal mereka ngambil 12 menit aja. Jadi emang ceritanya 12 menit aja gitu loh. Jadi satu episode tuh 12 menit gitu. Jadi kayak nunjukin kalau oh segini nih, ini segini nih, ini segini nih gitu kan, endingnya bagian segini nih gitu. Jadi nggak jadi kayak nggak terlalu buru-buru gitu kan. Jadi kayak udah pas aja gitu. Nah tapi kalau kalau emang di episode 2 udah begini gitu kan, gue rasa nanti episode 4 episode 5 udah mereka udah bakal jadian, kecuali kalau mereka menggoreng lagi apa itu, entah itu eh, mungkin entah copycatnya episode 2 nanti masuk ke episode 3 atau apa gimana, gue nggak tahu lah gitu kan bagaimana ke depannya. Tapi yang gue pikir mungkin episode 5 atau episode 4 ini udah jadian gitu. Dan kalaupun emang masalah ini ya, kalau masalah animasi ya gue udah no comment.
Gue no comment, animasi desain cara gue no comment. Emang studio Nomad ya begini gitu kan. Gue bener nggak bisa komplain gitu kan. Ya kalau kalian bilang eh, kalian bilang studionya mungkin bisa ganti dan akhirnya eh, anime ini bisa lebih baik, gue setuju banget, gue termasuk orang pertama yang setuju gitu kan. Tapi ya kita nggak bisa bilang begitu kan, kesannya kan kayak kesannya tuh kayak kita tuh kayak nganggep kalau Nomad ini tidak maksimal gitu. Jadi kayak itu udahlah gitu, itu biarkan kita aja yang eh, kita aja yang ngerasa gitu kan. Jadi gak usah akhirnya kayak membandingkan kalau harusnya bikin studio ini nih, harusnya segini nih, harusnya anime ini sama studio ini nih kayak gitu. Jadi kesannya kayak eh, kasihan Nomad juga gitu kan yang udah ngambil ini kan. Terus juga yang ngambil berani ngambil garapan Yoshida Harm ya Nomad. Jadi kita harus apresiasi juga gitu kan dengan apa yang akhirnya dia ambil gitu kan. Gue yakin pasti mereka dari pihak mereka kan pasti kan akan mempertimbangkan gitu kan, mana nih yang kira-kira yang potensi dan akhirnya mereka yang bisa ngambil garapan ini atau proyekan ini gitu kan. Yang Nomad berani ngambil, ya udah gitu kan. Jadi nggak salah sih kalau misalkan mereka mau nggak berani ngambil, karena Koikimo juga bagus gitu kan. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan lah gitu. Jadi cuman untuk konsumsi pribadi aja, kalau misalkan ternyata kita anggap kurang ya kurang gitu kan. Kalau membandingkan rasanya nggak etis aja itu. Terus yang terakhir gitu kan, apalagi ya, ini soal soal ininya, soal isi ceritanya gitu kan, yang masih balik lagi tadi di awal. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kayak, wah ini si siapa namanya, si Nanakura nih pakai ekspresi ini, gini, pasti ada yang jenuh lah, mungkin ada yang ngerasa bosan gitu kan. Tapi gue ngerasa episode 2 dia malah jadi kayak kebingungan sendiri gitu kan untuk membalas perasaannya si senpai gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya ini jadi bagus gitu loh. Jadi artinya nggak yang monoton, dia bakal timbal perasaan atau mungkin dia akan pakai ala-ala gimana gitu kan, terus nunjukin kalau nanti senpai bakal gini gitu kan. Jadi dia tetap nunjukin itu, tapi akhirnya dia kebingungan sendiri. Kenapa? Karena emang dia juga suka sama senpainya gitu. Jadi akhirnya membandingkan acting sama ekspresinya tuh nggak bisa gitu loh. Itu sih. Jadi akhirnya dia kayak kelabakan sendiri kayak gitu loh. Lucu sih. Jadi kayak kita benar-benar ngeliat bagaimana kelucuan anak Burarin kan yang akhirnya kelabakan sendiri lah atau kebingungan sendiri lah dengan caranya dia sendiri gitu kan. Itu sih, makanya itu benar-benar poin atau goalnya tuh di situ. Seperti itu. Yaudah, itu dari gua, dan yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi sebenarnya sih ada beberapa banyak anime yang belum gue coba, tapi gue minta tolong untuk bersabar gitu kan. Karena di sini kayak anime yang romcom yang dua kembar, terus yang romcom yang ada loli ama yang kayak penjahat ya, gue lupa pokoknya yang tentang itulah gitu, yang cerita short itu juga belum gue coba gitu kan. Jadi sabar aja gitu kan. Jadi ada step by stepnya gitu kan. Nanti sementara ini dulu, nanti besok ini gitu. Jadi tunggu aja lah seperti itu. Jadi pokoknya nanti insya Allah nanti di hari Jumat atau mungkin hari Sabtu gue bakal kejar gitu kan beberapa anime yang belum gue tonton. Banyak sih, bener kok, banyak kok, masih banyak lagi yang belum gitu kan. Tapi mau tunggu aja gitu. Tunggu aja bersabar gitu kan. Kira-kira kalau ini layak untuk diambil, maka gue bakal gue taruh di channel. Tapi kok sekiranya nggak layak untuk atau nggak yakin untuk gue ambil, maka ya gue nggak bakal gue taruh di channel kayak gitu. Jadi gue cuma tonton untuk pribadi aja seperti itu. Dan yang paling gue suka, kalau nggak suka tinggal di like aja, jangan lupa notifikasinya agar lu tidak pergi gue, dan sampai lagi seminggu selanjutnya, dan bye.